नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर कमानी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So we are hearing from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 12th chapter, the killing of demon Aghasur. Jadi kita akan bacakan kemuliaan Srimad Bhagavatam masih dalam skena 10 bab 12 terbunuhnya raksasa Aghasura. Yesterday we are hearing how Krishna is arranging Ya a kemarin picnic within the Vrindavan. kita mendengar bagaimana Krishna mengatur
ya kegiatan piknik di Vrindavan. Yeah, therefore he ordered to all the coward boys, no one should take prasad in their house. They should bring their foodstuff to Vrindavan. Dan karena itu beliau menyuruh semua ya pengembala sapi ya teman-temannya untuk tidak ya persad ya, karena itu mereka harus membawa semua makanannya dan mereka harus makan di hutan Vrindavan. And because they are small boys, coward boys, very simple-hearted, and they are follower of Krishna. Ya karena para ya kawan-kawannya pengembala sapi ini ya mempunyai hati yang dikatakan sederhana, dan karena itu mereka mengikuti apapun yang disampaikan oleh Krishna. Yes, we are devotee means we are follower of Krishna. We are following Sri Krishna. Karena itu dijelaskan, karena kita disebut sebagai seorang penyembah, maka kita haruslah mengikuti Tuhan Sri Krishna atau dikenal sebagai pengikut Krishna. Why we are following Krishna? Because we want Krishna's pleasure. Ya kan, kenapa kita mengikuti Krishna? Karena kita menginginkan memuaskan Tuhan Sri Krishna. Yeah. Whenever some order coming from Krishna, the coward boys group is there always agree because they want to give pleasure to Krishna. Ya karena itu ya apapun yang disampaikan oleh Tuhan Sri Krishna, maka ya pada umumnya para gopa maupun gopi mereka akan mengikuti apapun yang disampaikan Krishna. Yeah. And they went to Vrindavan. The calves, they are just tending grasses. At that time, Krishna start to play with. Dan karena itu ya mereka mengembalakan sapinya menuju memberikan mereka tempat di mana ada ya rumputnya di sana. Mereka membiarkan ya para sapi-sapi itu untuk makan, dan pada saat itulah mereka bermain-main dengan teman-temannya. Krishna bermain dengan teman-temannya. How Krishna is playing with the coward boys. Dan bagaimana Krishna bermain dengan para ya pengembala sapi ini. Sukadeva Goswami describing these things. Ya karena itu Sukadeva Goswami menyampaikan hal ini. And Srila Prabhupada mentioned in his purport, this same enjoyment is displayed by Krishna and the associate in spiritual world, but they are the enjoyment eternal. Where here on the material platform it is temporary. Dan karena itu ya Srila Prabhupada memberikan komentarnya dalam hal ini. Ya segala kepuasan yang ada di dunia spiritual itu bersifat kekal, tetapi segala sesuatu ya kenikmatan yang di dunia material ini itu hanya bersifat sementara. Yeah. Their enjoyment is Brahma, your enjoyment is Jada. Ya. Professor. Dan karena itu ya dikatakan bahwa ya kenikmatan yang ada ya di sini itu bersifat Brahma atau hayalan dalam hal ini, kemudian di dunia spiritual itu bersifat kekal atau suara. Here whatever, eating, sleeping, mating, depending, whatever arrangement, everything is Jada, temporary. Ya. There everything is spiritual and eternal. Dan karena itu apapun kegiatan kita, makan, tidur, membela diri, semuanya bersifat material, tetapi yang ada di dunia rohani itu bersifat kekal. And in conclusion, Prabhupada said, Krishna came down to teach us how we can enjoy with him on the spiritual platform in the spiritual world. Dan karena itu di sini ya Prabhupada menyampaikan bahwa ya bagaimana ya Krishna sendiri memberikan ya contoh bagi kita bagaimana ya menikmati dalam tataran yang disebut tataran spiritual ini. Yes. So if someone loves you and someone have unlimited love and he want to play with you, that is Krishna. Ya karena itu ya dijelaskan dikatakan bagaimana siapa yang ya sebenarnya menginginkan ya cinta Anda dan mau bermain Anda, itu adalah sebenarnya Krishna sendiri menginginkan hal seperti itu. So why we are suffering here? Because we are dealing with such persons or such things, they don't have love. Ya, kenapa kita menderita? Ya, karena kita berhal-hal yang ya berhubungan dengan hal-hal tadi seperti itu, ya, dan itu ya tidak mampu ya dalam hal ini, dalam tataran yang material itu tidak sulit untuk bisa mendapatkan hal yang rohani tersebut. Yeah, that is Jada. Ya, dan itu dikatakan karena sebagai jara. Yeah, Jada means like again say, this is not spiritual, the material. Ya, jara itu artinya bukan bersifat spiritual tetapi bersifat material. Therefore Krishna is playing with coward boys even in this Vrindavan, in
in India, this Vrindavan, and actually this is eternal lila. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya Krishna yang bermain di Brindavan, ya mungkin di India seperti itu orang melihatnya, tetapi yang kalau di Brindavan itu dikatakan itu adalah sifatnya lila yang bersifat abadi. Yeah, everyone have an attraction for the lilas. Jadi setiap orang mempunyai yang namanya ya ketertarikan terhadap ya kegiatan lila dari Tuhan ini. You see like this mobile, everyone attract to lilas, false lila, false speculative lilas. Yeah, everyone is watching. Oh, this is happening, this is happening. And YouTube stories, the film stories, everything jada. Ya. But we have attraction because lila. This is a lila story. Ya. Karena itu jelaskan di mana orang-orang umumnya itu tertarik dengan hal-hal seperti halnya ya yang ada di HP kita, yaitu mereka tertarik untuk melihat ya berita maupun film seperti itu yang sifatnya ya seperti lila, kegiatan-kegiatan yang terjadi seperti itu, dan mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat sementara seperti itu, dan semuanya itu hanya sebuah buatan ataupun dalam hal ini ya dikatakan bersifat sementara. Yeah, after a few days you will feel, oh, this is old one. I don't want to see this one. I want new one. If you hear so many songs, if you see some films, then after a few days you say, oh, this is old one. I want to see new one. Because this is jada. Dan karena itu dijelaskan pada umumnya kalau kita ya mendengarkan lagu-lagu ya kalau terus menerus kita dengarkan berapa hari saja kita sudah bosan seperti itu ya, ataupun film yang diputar seperti itu kemudian bosan seperti itu, dan kita berusaha ya akan mengganti, ini harus yang baru saja, saya sudah bosan seperti itu, karena semua yang ada di dunia material ini bersifat jada ataupun sementara ya. What do you see the Krishna's lila? Same lila. For many millions yugas, everyone releasing same lila. Same Damodar lila, same Brahma Vimohan lila, same Aghasuk lila, every lila. Everyone is releasing in a different manner. Dan karena itu tetapi sebaliknya ketika ya kita mengetahui ya kegiatan lila Krishna ini, ya ini setiap orang, bahkan ini bukan dalam kehidupan ini saja, tetapi dalam yuga-yuga yang sebelumnya sampai yang akan datang, ya semua ya merasakan nikmatnya dalam ya mendengar ataupun melihat ya kegiatan lila tersebut, dan karena ini bersifat ya spiritual pada umumnya. Otherwise, why all these saintly persons sit together discussing about how Krishna is playing with cowboys? They don't have other job. This is something like speculative things. Why saintly person like Narad, Vasudev, Parasar, Sukdev, why they are sitting each other? They're sitting in one place and discussing each other about all these leelas. Ya, karena itu yang menjadi pertanyaan menarik ya, jika memang ini mungkin dianggap tidak begitu yang menarik seperti itu, tetapi Anda lihat sendiri bagaimana kehidupan yang dijelaskan ya, kenapa orang-orang suci itu malah sibuk ya selalu mendiskusikan tentang kegiatan lila Tuhan Sri Krishna ini. Bahkan sekelas yang ada Vyasa dan kemudian Sukadewa Goswami, mereka duduk bersama membahas hal ini berulang kali. So, Adi Govinda bro, when you are playing with your kids, anytime you mention all these things in your writing form, like poetry, okay, my son is like that, my daughter is like that, you are writing something? No? Ya, karena itu ya umumnya ya kalau orang umum, apakah mereka akan membuat suatu ya puisi ataupun ya pujian seperti itu ya di rumah, umpamanya untuk anak-anak, Anda akan memuji, oh anak saya seperti ini, seperti itu. Apakah Anda akan membuat ya pujian-pujian seperti itu? Actually, these are jada. Ya, karena ini sebenarnya yang dilakukan orang-orang material ini bersifat jada. And in spiritual world, everything is Brahma. Ya, karena itu jelaskan kalau di dunia rohani itu bersifat spiritual atau Brahma. Therefore, when we meditate Brahma, when we remember about all these leelas, all these pastimes, that cleans our heart, cleans our consciousness. Karena itu ketika kita mengingat kegiatan lila Tuhan ini yang dikenal sebagai Brahma ini, maka ya itu sebenarnya menyucikan hati kita. Yes. And how Krishna is playing with the cowboys, from next verse we can see.
Dan karena itu di sini bagaimana Krishna bermain dengan kawan-kawannya anak-anak gembala sapi itu dijelaskan dalam ayat berikut ini. Jati turam gatah Krishna Sloka 6. banaso vekhanayatam aham purvam iti sansprusya re mire. Translation: sometimes Krishna would go to somewhat distance place to see the beauty of forest. Then all other boys would run to accompany him, each one saying, I shall be the first to run and touch Krishna. I shall touch Krishna first. In this way, they enjoy life by repeatedly touching Krishna. Terkadang Krishna pergi menjauh ke suatu tempat untuk melihat keindahan Tuhan. Lalu anak-anak gembala sapi lainnya berlarian menemui dia. Masing-masing berkata, aku akan yang pertama lari lalu menyentuh Krishna. Aku duluan yang akan menyentuh Krishna. Demikianlah mereka menikmati hidup dengan terus-menerus menyentuh Krishna. Yes, aham purvam aham. Everyone wants to touch first. Ya. Karena itu di sini dijelaskan aham purvam. Ya, mereka menginginkan menyentuh terlebih dahulu Krishna dalam hal ini. Yeah, because when Krishna sometimes he was immersed to see the beauty of Vrindavan. Kadang-kadang karena ya Krishna ya sangat takjub dengan melihat keindahan dari Vrindavan ini. Yeah, nowadays if you go to Vrindavan you can see buildings, temple, we are seeing all these things, material things. But when Krishna was there, Vrindavan is full of beauties. Yeah, this is Golok Vrindavan. And full of beauties, trees, mountain, water, peacock, birds, everywhere. And Krishna was so deeply immersed. Sometimes he would go inside the forest without informing cowboys. Therefore cowboys used to run. Where is Krishna? Where is Krishna? When they found out Krishna, everyone want to touch Krishna first. I want to touch Krishna first. I want to touch Krishna first. Yeah. Ya mungkin sekarang di Vrindavan kita melihat ya tidak lagi seperti apa adanya ya, seperti itu kelihatan seperti ya bangunan yang besar, bangunan bertingkat seperti itu ya, di mana ya terbuat dari bahan-bahan material ya seperti itu. Karena itu jelaskan terdahulu ya Vrindavan itu pada zaman Krishna Lila itu bagaimana keindahan ya dari Vrindavan itu penuh dengan pohon, kemudian ya ada sungai, ya ada air yang mengalir seperti itu, kemudian ya ada burung ya merak ya seperti itu, dan kemudian ada pegunungan yang indah ya. Dan kadang-kadang kalau Krishna sendiri bahkan merasakan ya sangat takjub dengan keindahan di Vrindavan ini. Kadang-kadang beliau ya sampai lupa ingin pergi masuk ke dalam hutan itu sendiri, dan di sana teman-temannya menjadi bingung, di mana Krishna, di mana Krishna. Ya karena itu ketika melihat Krishna mereka segera ingin ya menyentuh Tuhan si Krishna. Oh, saya ingin menyentuhnya terlebih dahulu. Saya ingin menyentuhnya terlebih dahulu. Yeah, this competition happen among these cowboys. Who will touch Krishna first? Dan karena ini hanya terjadi dalam kompetisi yang terjadi ya di mana anak-anak gembala sapi ya mereka mengatakan siapa yang lebih dahulu menyentuh Krishna. Therefore Prabhupada said in Golok Vrindavan there is always competition. Karena itu Prabhupada sering mengatakan bahwa di Vrindavan selalu akan ada kompetisi dalam hal ini. Why competition? Kenapa ada kompetisi? How to give more pleasure to Krishna. Ya, karena kompetisi yang dilakukan di sini hanyalah bagaimana membuat ya untuk memuaskan Krishna. Here is also competition. Ya, di sini juga ada kompetisi. But competition with the enviousness. Ya, tetapi kompetisi yang penuh dengan keiri-hatian. Yeah, there competition with love. Tetapi ya dikatakan di sana kompetisi yang terjadi di dunia rohani itu penuh dengan cinta kasih. And material world, here competition with the enviousness, how I will be more happy. Ya, sedangkan di dunia material ini terjadi kompetisi ya karena pengaruh iri hati ini, di mana mereka hanya menginginkan ya bagaimana memuaskan diri saya itu. Wife want I should be more happy. Husband want I should be more happy. Son wants I should be more happy. Everyone wants. Same mentality here all over the world, east or west, you go everywhere. Ya, karena itu dijelaskan
ya baik istri, saya ingin lebih untuk bisa saya lebih menikmati, suami juga menyampaikan seperti itu, saya ingin lebih menikmati, ya. Dan tidak hanya suami istri, tetapi hampir semua orang mempunyai mentalitas yang sama, ya, ingin memuaskan dirinya sendiri. Dan karena itu, ya, ketika mereka semuanya punya mentalitas seperti itu. And when Krishna saw all these Kadavas running towards him and shouting, "Oh, I touch Krishna first," he said, "No, no, I touch Krishna first." And Krishna became so happy to sing all their activities. Yeah. Dan karena itu, ya, para anak-anak gembala sapi ini begitu melihat Krishna, saya ingin menyentuh Krishna pertama, ya. Karena itu mereka berkompetisi seperti itu, ya, saling berusaha mendahului. Dan kemudian di sana sebenarnya Krishna merasa bahagia karena, ya, semangat dari anak-anak gembala sapi ini. Yeah, in their life, the cowed boys, Brajvasis, they don't have any properties. They don't care about education. They don't care about beauty. They don't know even the Vedic etiquettes. Only they know Krishna. Yes. Dan karena itu dijelaskan, ya, kita mengetahui penduduk Brajawasi itu, ya, tidak mempunyai begitu banyak kekayaan, ya, dan dikatakan mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, kekayaan, ketampanan atau kecantikan mereka, ya, ataupun pendidikan yang tinggi, ya, mereka tidak menginginkan hal ini. Yang mereka tahu itu hanya ingat dengan Krishna, itu cukup. Yeah, if you know everything but you don't know how to give pleasure to Krishna, what is its value? Karena itu, jika Anda menjadi begitu terpelajar mengetahui segala sesuatu, tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana memuaskan Krishna, apa gunanya pengetahuan tersebut? Yeah, you are expert in all sort of activities, but you don't know how to give pleasure to Guru and Gauranga. Ya, karena itu Anda mungkin sangat ahli dalam begitu banyak hal, tetapi Anda tidak tahu bagaimana, ya, untuk memuaskan Guru dan Gauranga. Apa gunanya? And if even you don't know anything, you don't have any qualification, but you know how to give pleasure to Guru and Gauranga, that is the best qualification. Dan karena itu, bahkan jika Anda tidak tahu apapun seperti itu, tetapi jika Anda tahu bagaimana memuaskan Guru dan Krishna, itu adalah kualifikasi yang terbaik yang harus dipunyai. From this verse, it looks like that they are competitive each other to get pleasure. No, actually they competed each other to give pleasure to Krishna. Anytime, any Brajavasis, they don't have separate pleasure. They don't want separate pleasure than Krishna. They want to give pleasure. This is Goloka Vrindavan. Dan karena itu, yang di sini dijelaskan di sini bagaimana mereka punya begitu banyak dalam hal ini berkompetisi. Tetapi dalam kompetisi ini mereka sepenuhnya, ya, tidak ada keinginan lain selain memuaskan Krishna. Karena itu, ya, di mana keinginan ini hanya terjadi di Goloka Vrindavan, ataupun ini hanya ada di Goloka Vrindavan. Yeah, only here, only one person always worried, how can I give pleasure to my son, mother? Ya, dan di sini, ya, dijelaskan di tempat, ya, dikatakan bagaimana, ya, seorang ibu, ya, selalu berpikir bagaimana untuk memuaskan putranya. Yeah, mother always worried, like your traditional mothers. They always used to worry how to give pleasure to my son and daughter. Otherwise, who care about others? Everyone wants their own pleasure in this material world, Yeah. except mother. Yeah. Except mother, everyone wants own pleasure. Dan karena itu dijelaskan di sini, ya, di dunia material ini, ya, semua orang berusaha hanya ingin memuaskan dirinya masing-masing. Cuma kecuali, ya, seorang ibu, di mana ibu selalu memikirkan gimana, ya, untuk kepuasan putra dan putrinya. Yeah, therefore, this is the training. Devotion life or devotional life means this is training. How to give up your own pleasure and give pleasure to Krishna. Guru Yeah. and Gauranga. Karena itu di sini, ya, dijelaskan pelayanan bakti ini adalah sebuah training di mana, ya, Anda, ya, berusaha belajar adalah Anda berusaha memuaskan, ya, Krishna, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Yes, like morning when we want to take rest, morning time, you could, but you have to wake up for Krishna's pleasure. Morning time, Mangalarti time, everyone wants to take rest. That is the proper time to take rest, but you have to wake up. Diberikan contoh di sini bagaimana, ya, pagi-pagi sekali di sini seperti itu. Ya, pada umumnya ini adalah waktu yang baik untuk orang tidur, ya, istirahat seperti itu. Tetapi, ya, mereka semua, ya, berusaha bangun, ya, bangun itu karena ingin memuaskan Krishna dalam hal ini. Yeah, you have to follow fasting in Ekadasi, but sometimes you have to offer bhoga.
many items to Krishna. Ya, hal yang lain lagi seperti berikan contoh, ya pada umumnya kalau pas Ekadasi kita harus puasa, tetapi ya terutama ya bagi yang masak seperti itu mereka harus menyiapkan begitu banyak boga makanan yang enak-enak untuk Krishna. Yeah, morning. You sometimes pujari feeling hungry, but you have to dress, you have to offer bhoga, then you will take some prasad. Ya, karena itu ya sama seperti pagi-pagi sekali seperti itu, ya mungkin Anda lapar seperti itu, tetapi Anda harus ya memandikan Krishna, memakaikan pakaiannya Krishna, atau memasak kepada Krishna. Setelah selesai pekerjaannya baru kita bisa prasad seperti itu. Yeah, our life is actually devotional life. We have austerity. And what is that austerity? How to give pleasure to Guru and Gauranga. That is our austerity. Ya, karena itu di dalam kehidupan kita, ya tentu kita harus melakukan yang namanya tapasya dalam hal ini. Dan karena itu, ya tapasya yang bagaimana yang dimaksud di sini adalah tapasya untuk memberikan kepuasan pada Guru dan Krishna. Yeah, we don't want. Who want management? We don't want management. Deal with many devotees, fighting, disagreement, this one, that one. What you have to do? Ya, This is for Guru's pleasure. Ya, karena itu siapa yang menginginkan untuk mengambil posisi di manajemen? Ya, kita mengetahui kadang-kadang di dalam manajemen itu harus bertengkar dengan orang lain untuk mengasih taunya, ya seperti itu. Dan ya hal-hal yang seperti ini terjadi, tetapi Anda harus melakukan hal ini karena itu dimaksudkan untuk kepuasan kepada Krishna. This whole process, Krishna consciousness process, based on one point. So here, just perform some austerity, and this is, and what is the result of that austerity? We want to give pleasure to Guru and Gauranga. This is austerity. Karena ini ada satu poin yang harus ditekankan di sini dalam hal ini, ya bahwa kita harus melakukan yang namanya tapasya. Dan tapasya yang bagaimana yang dimaksud di sini? Tapasya di mana memberikan kepuasan pada Guru dan Krishna. Yeah, without austerity you cannot purify yourself. Ya tanpa ya dikatakan ya pertapaan kita tidak mampu sebenarnya dikatakan menyucikan diri kita. Yeah, before in Gurukul, brahmacharis there perform so much austerity. Yeah, going to forest, bringing dry woods, and from the well they used to bring water, cooking, offering, bring flower, messaging Guru. Yeah, austerity. Without austerity you cannot purify. You cannot control senses also. Yeah. Dan karena itu ya seperti halnya ya anak-anak di Gurukula itu pada umumnya ya mereka melakukan yang namanya pertapaan, ya mereka akan pergi ke hutan kemudian mengambil kayu bakar dan mereka melakukan ya namanya ya begitu banyak ya pertapaan. Karena itu ya seseorang harus ya melakukan pertapaan ini karena dalam waktu yang lama itu akan menyucikan hatinya untuk bisa dalam hal ini. Yes. And Grihasthas, they're earning money with hard labor and serving to Atithis, Brahmanas, forefathers, like seniors. That is their austerity. Yeah. Seperti halnya para grihasta juga, ya mereka melakukan pertapaan, mereka harus melayani ya atiti artinya tamu-tamu yang datang yang tiba-tiba ke rumah seperti itu, dan kemudian ya para brahmana ya dan yang lainnya seperti itu, ya mereka harus ya dikatakan melakukan pelayanan ini dan mereka harus bekerja keras untuk bisa melayani orang-orang tersebut. Yeah, now everyone wants easy life. Tetapi sekarang semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang mudah dalam hal. Yeah, easy life. How to earn everything through machine and be lazy and watch mobile. Dan karena itu ya kita berusaha sekarang ya malas, karena yang terjadi adalah kita bisa mendapatkan segala sesuatu ya dengan cara yang malas dikatakan. Karena itu setiap orang sekarang hanya memandang HP-nya gitu, dan mereka untuk berusaha mendapatkan uang dari HP. Yeah, everyone before saving time to perform some austerity, chant more, study more. Yet now everyone is saving time how to play mobile more. Yeah. Jadi itu dijelaskan bagaimana orang pada dulu ya mereka ya mengatur waktunya sedemikian rupa ya agar mereka bisa mengucapkan nama suci, ya mengatur waktunya untuk dalam pelayanan bakti seperti itu. Sekarang ya orang ya sibuk dalam bagaimana menggunakan waktunya, hanya bermain dengan HP-nya. Yeah. So our principle is
how to save time, how to save energy, and perform some austerity, utilize this time and energy for the pleasure of Guru and Krishna. Ya karena itu ya tugas utama kita di sini adalah bagaimana kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam hal ini ya untuk kepuasan dari Guru dan Krishna. Yes. And how they are playing, Sukadeva Goswami is glorifying their, how can I say, glorifying this Brajavasis, especially these coward boys. How fortunate they are. They are playing personally with Krishna. Yeah. Personally. Ya, karena itu dijelaskan di sini ya bagaimana dijelaskan ya dalam ayat ini bagaimana mereka ya menyampaikan di sini ya bagaimana Krishna bermain ya dengan para anak-anak gembala sapi, di mana anak-anak gembala sapi ini dikatakan sungguh beruntung sekali karena mereka bisa bermain dengan Krishna secara pribadi. Ya. Kecit venan vadayanto dvandha srungani kecana kecit bhrunge pragayanta kujanta kokilai parei. Yeah. So all the boys would be different engagements. Some boys blew their flutes. Krishna flutes, also some coward boys, they have also flutes. And other blew bugles made of horn. Some imitated the buzzing of the bumblebee and other imitated the voice of cuckoo. Anak-anak gembala sapi ini memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang meniup seruling, ada yang meniup trompet tanduk, dan beberapa anak menirukan suara dengungan lebah dan lain yang menirukan suara burung ya kuko. Yeah. You know, Krishna is playing flute, and some Gopa used to say, Krishna, you don't know how to play flute nicely. I know. You just hear from me. So competing with Krishna, this is for Krishna's pleasure. They start to play flutes. Yeah. They want to compete with Krishna. And no one can play flute like Krishna. But they said, Krishna, you don't know how to play flute nicely. You just hear from me. Then they start to play flute. Ya, karena itu dijelaskan ya bagaimana ya sebenarnya Krishna sangat ahli dalam bagaimana ya memainkan serulingnya seperti itu. Tetapi kawan-kawannya anak-anak gembala itu ya malah mengatakan kepada Krishna, kamu nggak tahu caranya bermain ya seruling ini. Karena itu kamu harus dengarkan dari diri saya terlebih dahulu, baru Anda akan tahu bagaimana ya meniup seruling yang indah seperti itu. Ya padahal anak-anak ini sama sekali sebenarnya dikatakan Krishna itu sangat ahli dikatakan dalam memainkan serulingnya, tetapi malahan anak-anak ini yang membuat ya mengajari Krishna dalam hal ini. And when he is playing flute, another coward boy, without hearing flute, he just start to blow this srungani, the begal of the horn. In horn, they just start to. He's playing flute. You just hear. No, he just started another one. Ya, dan bahkan ya kadang-kadang anak gembala sapi ini bahkan Krishna baru mulai ya meniupkan serulingnya seperti itu ya, tapi ya anak gembala sapi yang lainnya mulai meniup trompet dari tanduk ini sehingga tidak terdengar suara serulingnya Krishna ya, hanya untuk membuat ya Krishna kesal seperti itu. Jadi mereka mengatakan mereka akan meniupnya saat Krishna akan meniupkan serulingnya. And immediately another one. This bumblebee is going on. Bumblebees, you know bumblebees? Yes. And another boys, they are also following bumblebee and creating sound like bumblebee. Dan pada saat itu ya muncul juga ada lebah yang mendengung seperti itu sedang berjalan, dan ketika itu anak-anak gembala sapi akan segera mengikuti lebah itu dan juga menirukan suara dari dengungan lebah tersebut. Yeah, bumblebee is naturally just creating sound, but the coward boys, they are following bumblebee and creating sound. Someone is playing flute, someone playing this horn, someone is playing this, following this bumblebee, and kujanta kokilai pare. Others, the cuckoo, you know cuckoo bird, yes. He creating sound cuckoo and imitating cuckoo bird. They are also someone just start to sing, following cuckoo bird. Yeah.
Dan itu dijelaskan ya ketika itu ya ada yang mulai main seruling, ada juga yang mulai dengan tanduk trompetnya ya melakukan suaranya, kemudian ada yang ketika itu dengungan lebah juga lewat, kemudian ada anak yang mengikuti ya suara itu seperti dengungan lebah seperti itu. Dan di sini di sloka ini dikatakan kujata kokila pare. Ya, ada burung kuko namanya yang kuku yang seperti itu suaranya. Ya, ketika burung itu bersuara seperti itu, anak-anak gembala sapi yang lainnya yang belum mengikuti ini, mereka mengikuti suara kuko. Jadi begitu ramai sekali dalam hal ini. And Krishna, he was just watching how my friends, they're so happy in Vrindavan. Still now they are not taking anything, morning fasting. Yeah. Dan di sini ya Krishna melihat, oh para anak gembala sapi ini semuanya berbahagia. Dan pada saat itu ya mereka belum makan padahal seperti itu, dan tetap merasakan kebahagiaan yang terjadi. Yeah, and Sukadeva Goswami, who was Brahmavadi, who was before meditating Brahma, and always relishing this Brahma. Now he is just describing all the story. This is like child play stories about Krishna. It's so beautiful. Because Sukadeva Goswami directly, how can you say, entered to this Leela. He saw in Vrindavan how they are playing. How beautiful Krishna is just watching their plays. Therefore he is describing all these things. Ya, kita mengetahui Sukadeva Goswami pada saat itu masih ya ada dalam ya kesadaran yang dikatakan Brahmawadi dalam hal ini. Ya karena itu ya, tetapi di sini Sukadeva Goswami pada saat itu yang menceritakan lila ini dikatakan mereka masuk ke dalam ya lila tersebut dan langsung melihat kejadian lila tersebut. Ya, karena itu beliau bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam lila tersebut. Yeah. Someone is just following bumblebee, creating sound, and someone is just like following cuckoo bird, creating sound, and someone is just playing flute, and someone playing horn. And Krishna is looking to everyone, how they are just supporting each other, playing each other. And Krishna is just become very happy to see his friends' enjoyment. Dan itu dikatakan bagaimana ya dikatakan di sana ada anak-anak yang menirukan suara lebah, yang kemudian ya mereka menirukan suara kuko, ya burung kuko, dan kemudian ada yang memainkan seruling, kemudian memainkan ya trompet ya, dari tanduk tadi dijelaskan ya. Dan kemudian ya di sana Krishna mengatakan, oh ya, teman-temannya saya begitu bahagia ya, mereka saling ya bermain-main satu dengan yang lainnya. In Goloka Vrindavan, Srila Prabhupada mentioned there is always a competition. Krishna want to give pleasure to devotees, and devotee want to give pleasure to Krishna. This is eternal. Ya karena itu Prabhupada menjelaskan ya bahwa ya akan selalu ya terjadi kompetisi ya di Vrindavan ini. Ya bagaimana para penyembah Tuhan berusaha untuk memuaskan Tuhan si Krishna. Di sisi yang lain Krishna berusaha akan bagaimana caranya memuaskan para penyembahnya. Yeah, here it is opposite. Here in this material world, everyone wants, I will defeat someone and I will get pleasure. Tetapi yang terjadi di dunia material ini adalah sebaliknya, di mana ya dikatakan bagaimana ya setiap orang ya bagaimana saya bisa mengalahkan dia sehingga bisa memuaskan diri saya. Itu yang terjadi di dunia material. So if someone is more happy than you, he's staying happily. So when you see, what is your feeling? When you see someone is more happy than you. Ya. Dan kita akan ditanya oleh Maharaj bagaimana perasaan kita ketika melihat ada orang yang lebih bahagia dari diri kita. Bagaimana perasaan kita? When you see someone have a big house than you, beautiful house, beautiful car, beautiful wife, then you are happy? Happy? No, inside fire. It's enviousness. Oh, he's just enjoying. I don't have anything. What to do? Yeah. Jadi ya jika Anda melihat ada seseorang yang punya rumah yang lebih bagus, yang lebih mewah seperti itu, kemudian mempunyai mobil yang lebih mewah seperti itu, apa yang terjadi di dalam hati Anda? Apakah mereka akan apakah Anda bahagia? Apa ada api? Ya, ada api iri hati yang muncul. In Goloka Vrindavan, this is the nature of this potency. Everyone wants Krishna's pleasure, and Krishna wants devotees' pleasure.
Ya, karena itu ya inilah potensi di Goloka Brindawan. Bagaimana ya setiap orang yang ada di sana ya berusaha bagaimana cara memuaskan Krishna, dan di sana juga Krishna selalu memikirkan bagaimana para memuaskan para penyembah. Yeah, many places Srila Prabhupada said, why we are suffering this material due to enviousness. Ya, karena Only ini enviousness. ya karena itu di banyak tempat Prabhupada mengatakan kenapa kita menderita di dunia material ini, karena pengaruh yang dikatakan iri hati ini. Di mana-mana selalu ada iri hati di dunia. We are unable to tolerate someone's progress. Ya, kita tidak mampu ya bagaimana mentoleransi melihat orang lainnya maju sedikit pun. Yeah, either money or beauty or their enjoyments. Yeah. When we see, we become shocked. Why this is happening? Dan karena itu dikatakan ya kita tidak mampu mentoleransi baik itu hal yang berhubungan dengan ketampanan, kecantikan, ya kemudian uang, ya ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Ya setiap orang akan merasakan panas melihat hal-hal yang seperti ini, artinya menjadi iri hati. Yeah. When you look towards a beautiful house, then what? Adi Govinda, then immediately your mind comparing, oh, my house is not good. I have to construct a big house like this. Ya seperti halnya ya mungkin Prabu Adi Govinda lewat seperti itu melihat rumah yang bagus seperti itu, ya pasti di dalam hatinya berpikir ya seperti ini, oh ini rumahnya lebih bagus ya daripada saya, upah saya ya bukan apa-apa, saya harus segera membuat rumah yang lebih bagus lagi. Every moment, people are so happy. Now communication is very fast. So everyone thinking, oh, I don't have these things. How to get these things? I don't have this car. I don't have these things. Everyone is burning in enviousness. Therefore, everyone is unhappy. People are very satisfied in their own position. Ya, dan karena itu ya dikatakan bagaimana setiap orang ya ketika melihat hal-hal sesuatu mereka menjadi ya menjadi di hatinya menjadi ya dikatakan iri hati karena pengaruh, oh saya harus mempunyai hal ini, saya harus mempunyai lebih daripada ini kan, seperti itu. Dan karena itu di sini hal-hal yang di dunia material ini ya hal-hal yang seperti itu muncul di dalam hatinya dan untuk hal-hal yang bersifat sementara. Yeah, in Golak, their heart like the open heart. They're sharing each other with love. This is Golok Vrindavan. Tetapi di Goloka Brindawan yang ada artinya mereka sangat berjiwa besar, hatinya sangat besar dikatakan dalam hal ini ya, dan mereka saling membagi satu sama lainnya. And how they're playing, before first verse they're singing, second verse how they're playing, running here and there. Dan kemudian ya di sini bagaimana mereka bermain, ya di sini bagaimana mereka, yang kedua dari ayat selanjutnya di sini adalah bagaimana mereka ya bermain seperti itu dalam hal ini. Vichayami pradhavanto gacantha sadhuhangsake bakei rupa visantascha nrutyantascha kalapibhi. So some boys imitated flying bird by running after the bird's shadow on the ground, and some imitated the beautiful movements and attractive procedure of the swans, and some sat down with the dogs sitting silently, and others imitated the dancing of the peacock. Ada yang berpura-pura terbang seperti burung dengan cara berlari mengikuti bayang-bayang burung di tanah. Ada juga yang menirukan gerak cantik dan menarik dari para angsa. Beberapa anak duduk tenang bersama bebek-bebek, lalu yang lainnya menirukan tarian para burung merak. Yes. Vichayami pradhavanto. Sometimes the birds, no, not sometimes, always in Vrindavan, always full of birds. Because all seasons present whole year. Not by one, no. When Krishna was there, and then especially in Ganak Vrindavan, also here in Vrindavan, all 6 seasons always present. Ya, itu jelaskan di sini Wijaya Wih Pradawanto. Ya, di sini jelaskan bagaimana ya mereka ya mengikuti ya gerak-gerik dari yang dikatakan di sini ya burung seperti itu. Karena di Vrindavan itu ya tidak hanya terjadi
ya pada saat itu saja, tetapi jelaskan bagaimana musim yang ada 6 musim ya itu secara bersamaan itu ada di Brindawan pada saat itu, tidak ya satu persatu seperti itu bergantian musimnya, tidak, tetapi semuanya itu hadir di Brindawan. Not there seasonal flowers, seasonal fruits. All seasons are there. There are all fruits, all flower, all sort of birds, bumblebee, peacocks, parrots, full in Vrindavan. Always full in Vrindavan. Dan karena itu dijelaskan ya tidak akan ada lagi yang namanya buah musiman seperti itu, ataupun dikatakan bunga musiman seperti itu, semua ya karena bersamaan musimnya semuanya ada pada saat itu ya, baik itu burung apapun yang ada musim-musim tertentu, tidak, semuanya ada pada saat di Brindawan itu ya, selama seluruh waktu di Brindawan, waktu Krishna itu semuanya ada, seperti burung merak dan tadi kuko dan semuanya itu ada bersamaan. Yeah. When the bird used to fly on the sky, the shadow on the earth. So when they find out the shadow on the ground, and they saw bird is flying, and they are imitating, they are running, seeing the bird is flying, and they are also running. Yeah. Dan itu dijelaskan ya, di sini dijelaskan bagaimana ya ketika anak-anak gembala sapi itu melihat ada burung ya berterbangan seperti itu, mereka berusaha melihat ke tanah, di sana di tanah itu terlihat bayangan bagaimana burung-burung itu terbang ya, dan karena itu anak-anak gembala sapi itu kemudian berusaha meniru bagaimana ya burung-burung tersebut terbang, dan mereka berlari ya ketika burung-burung ini terbang di atasnya, mereka berlari meniru ya bagaimana burung itu terbang. Yeah, a bird is flying and shadow is on the ground. You follow the shadows. Possible? Ya, jika Anda lihat ya, kalau ada burung ya berterbangan di atas, kemudian di tanah itu ada bayangannya, dan kemudian Anda berusaha ya mengejar ya seperti itu atau mengikuti ya gerak dari burung tersebut, apakah mungkin? Possible. Many bunch of birds, many birds. And they knows, you don't think the birds are different. Birds in Golok Vrindavan, they know, oh, cowboys, they are waiting for us. So they are slowly they are flying. Slowly. And shadow is also on the ground. And cowboys, they are just following shadow. Ya, karena itu di sini jelaskan ya, kalau pada umumnya ya burung-burung mempunyai kebiasaan yang berbeda, tetapi di Brindawan mereka sama dikatakan. Karena itu ketika mereka mulai berterbangan, mereka sudah mengetahui bahwa para ya anak-anak gembala sapi ini menunggu kami untuk bermain. Karena itu ya kami tidak akan berterbang dengan cepat, jadi pelan-pelan mengepakkan sayapnya sehingga mereka bisa meniru kami seperti itu. Dan karena itu ya mereka pada saat terbang itu bersama di atas tanah seperti itu, diikuti oleh para anak gembala sapi, mereka yang berterbangan dengan cara yang sangat pelan. Yeah. So some are following the shadow of these birds, and others gachanta sadhu hansaki. You know swans? Yeah. How swans used to walk? We ever saw the swan? Where? Where is swan? Here in Bali? Yes. Rajahangsa. Yes. Big. Equal. Not like small one. No, these are not hansa. In Europe you can find some places big. America some places. They walk like this. Radharani's walking is compared to Rajahangsa. Very slowly, moving whole body. And some boys, coward boys, they are following Rajahangsa. They are walking like that. Swan is going and they are also going. They are also walking. Yeah, following this swan. Ya, di sini dijelaskan dalam sloka selanjutnya dikatakan sadhu hansaka. Dijelaskan bagaimana ya di sini ada beberapa yang menirukan ya bagaimana duduk ya seperti angsa seperti itu, dan menirukan tarian juga pada burung merak. Dan pada saat yang sama kita mengetahui ya bagaimana kalau mungkin di Bali ada yang melihat pernah angsa seperti itu ya, dikenal sebagai Raja Angsa ya dikatakan.
ya itu bagaimana ya kalau Hansa itu berjalan itu seperti halnya ya pelan-pelan seperti itu ya, kanan kiri ya seperti itu kelihatannya ya, dan pada saat itu kita mengetahui si Manthera Dharani juga berjalan seperti itu ya, gerakannya seperti itu. Dan bagaimana anak-anak gembala sapi ini berusaha meniru bagaimana gerakan dari ya Hansa ini berjalan seperti itu ya, dan mereka menirukannya bersama-sama seperti itu. Why they are doing like that? Right. With Krishna will see these things and Krishna will laugh. You see how my friends, they are imitating, how can you say, imitating a swan and following the shadow of the shadow of this bird. And Krishna, for Krishna's pleasure, they are acting like an innocent boys. Ya. Yeah. Dan karena itu, ya kenapa ya para anak-anak gembala sapi ini melakukan hal-hal tersebut? Ya karena pada saat mereka melakukan hal ini, Krishna menjadi tertawa sangat puas ya karena melihat teman-temannya, ada yang meniru ya gerakan dari bagaimana jalannya Hansa, ya kemudian juga ada yang burung yang lainnya seperti itu. Dan di sini ya mereka melakukannya hanya untuk satu tujuan, bagaimana memuaskan Krishna. Bhake rupa visantascha nrutyantascha kalapi. Other friends, they're just sitting, crane, huh? Yeah. Crane is sitting near the water, just meditating on fish. So they're going, some friends they're going and sitting nearby the crane, like crane, just looking towards the water. Dan itu dijelaskan ya di sini Bhake upawi santascha. Ya Bhake ini dikatakan sebagai burung bangau. Ya jadi bagaimana ketika itu ya mereka melihat burung bangau sedang berdiri seperti itu, dan mereka akan segera mendekati burung bangau itu dan ya berpose seperti bangau itu. Bagaimana kakinya diangkat seperti itu dalam hal ini. Yeah. You ever saw crane? Yeah. Where? Bali. Yes. Bali ya. What lessons we should take from crane? Ya apa pelajaran biasa kita dapatkan dari bangau itu, burung bangau itu. Just for one fish, 1 hour or 2 hour or whole day. Just for one fish. Ya jadi bangau itu ya mereka bisa menunggu dengan sabar sekali ya sambil menunggu mangsanya ini, bahkan 1 jam berlalu seperti itu, mereka hanya memfokuskan ini harus saya dapat makanan ini. And brahmachari sadhu should learn from crane. Meditation, bakat dhyana. Dan karena itu jelaskan para sadhu, para brahmachari seperti itu, mereka harus belajar dari yang dikatakan ya burung bangau ini yang dikenal dengan bakal dhyana. Artinya kita bagaimana bermeditasi seperti burung ya bangau ini. Yeah, when we are chanting, when we are studying, we should be like crane. Like crane is meditating fish, and saintly person said you should meditate. Yeah, not that talking. No, that is not good. That is not meditation. Bakat kakas snana, bakat dhyana, gruha tyagi, swalpa ahari, swana nidra. These 5 things is essential for brahmacharis. Vidyarthi panchalakshana. If you want to become saintly person, a devotee, special brahmachari, you have to follow these 5 things. Dan dijelaskan bagaimana ya dalam belajar ya para brahmachari maupun orang-orang suci, mereka harus mengikuti bagaimana cara bermeditasi para bangau ini ya, di mana mereka akan fokus untuk bermeditasi dengan apa yang dibaca seperti itu ya, bukannya malah ya ketika baca ya banyak ngobrol seperti itu. Tidak seperti itu harus dilakukan, karena itu ini adalah hal yang mendasar dikatakan ya kakak snana bakal dhyana ya, jelaskan swanidra ya, itu jelaskan bagaimana ada 5 prinsip hal yang utama dikatakan di sini ya, mandi seperti ya burung ya. You have crow here? Crow? Ya, burung gagak seperti itu. Yeah, you just see how crow is taking bath. Just going there, just 1 minute, bath is finished. Yeah, if a devotee should bath like that. Not that 1 hour in bathroom, just messaging body, this one, that one, oil, shampoo. What is that? No, this is not lifestyle. This is not our lifestyle. Kakasnana, immediately just finish. Ya, karena itu jelaskan kakak senana pada umumnya
ya para brahmacari harus mengikuti bagaimana mandi seperti yang dimana burung gagak ini. Ya seketika kalau baru masuk ya langsung ya masukkan ya airnya sebentar sudah itu keluar sudah seperti itu, cepat seperti itu. Tapi ya sekarang ya banyak juga yang melakukan bagaimana mereka mandi ya kemudian pakai sampo, pakai ya lotion, pakai ya, begitu banyak yang digunakan ya untuk menjaga merawat ya badannya seperti itu, bahkan membutuhkan waktu 1 jam untuk mandi seperti itu. Tetapi brahmacari tidak seperti itu. Agastana, Baka Dhyana, always meditate like that. Dan kemudian Baka Dhyana itu artinya mereka harus bermeditasi dalam hal ini. Swana Nidra, you should sleep like dog. Ya, Swana Nidra itu kita bagaimana tidur itu seperti halnya anjing dalam hal ini. Vaishnava, like a dog. Ya di sini Prabu Vaishnava, apakah kita harus tidur ya seperti ya anjing ya. You are sleeping like Muchkunda. How do you become brahmachari? Ya kalau Anda masih seperti Mucukunda ya tidur. Ya, bagaimana Anda bisa jadi brahmachari? Now, brahmachari, you know dog, little sound, dulu out. Yeah. Ya karena itu jelaskan ya kita tahu bagaimana seekor anjing ya kalau sedikit aja ada suara tek gitu ya tiba-tiba pasti terbangun seperti itu. Kagasna, Baka Dhyana, Swana Nidra, Alpahari. Ya, kemudian alpahari. Just eat little. Ya karena itu kita harus makan sedikit dikatakan. Always belly full. Then you become dull-headed. Karena itu kalau kita selalu makan ya makanan yang penuh gitu, makanan yang kita makan seperti itu penuh di perut kita seperti itu, maka itu akan membuat kita menjadi bodoh ya. Yeah. If you eat more, then you will sleep more, and you become dull-headed. Dan karena itu kita makan terlalu banyak, akhirnya menyebabkan kita harus menjadi ingin tidur seperti itu. Karena itu kita akan menjadi bodoh dalam hal ini. And fifth one, Gruhatyagi. Ya, di sini yang terakhir yang nomor 5 itu Gruhatyagi. If you always stay in your house, you cannot meditate, you cannot earn knowledge. Always I-ness, my-ness will come, attachment will come. Service is good. Karena itu jelaskan ya Gruhatyagi. Jika Anda tinggal hanya di satu tempat atau rumah seperti itu, maka itu akan menyebabkan ya keinginan bahwa oh ini milik saya, ini punya saya, itu akan lebih meningkat seperti itu. Ya karena itu lebih baik ya selalu dalam pelayanan dan sibuk ya melakukan ya dalam pelayanan seperti itu, maka ya tidak akan mempunyai pemahaman seperti itu. So Krishna, he used to see the friends, some friends, they are just imitating crane. Some friends imitating kukubad. Some friends nrutyantascha kalabrihi. Some friends dancing with peacock. You know, peacock is dancing, and they are also imitating peacock and dancing. Dan itu ada beberapa orang yang menirukan ya seperti burung bangau, ada yang menirukan burung kuko, dan kemudian ada yang menirukan di sini dikatakan dengan tiatas kalapa pibe, yaitu artinya mereka yang begitu melihat burung merak, seketika itu mereka meniru bagaimana gerakan burung merak tersebut. Next verse. Bikarsanta kesi balan arohantascha te druman bikurvantascha te sakam plavadanta palasisu. Some boys attracted young monkeys in the tree. And some jump into trees imitating the monkeys. Some made faces as the monkeys were accustomed to do, and others jumped from one branch to another. Some boys went to waterfall and crossed over the river. Ada yang bermain-main dengan anak-anak monyet di pepohonan. Ada juga yang menirukan wajah monyet-monyet. Dan ada juga yang ikut meniru monyet berlompatan dari satu batang ke pohon, satu batang pohon ke batang pohon yang lainnya. Bikarsanta kesivalan. You know how can I say? The small monkeys. They are sitting on the branches. Their tail, you know, monkeys' tails, long tail. And friends, Krishna's friends used to go there and just catch hold tightly.
Dan itu dijelaskan bagaimana ya ketika itu ya seorang yang dikatakan mereka akan ya melihat ada monyet seperti itu dan kemudian mereka akan meniru-nirukan ya seperti itu, dan ketika monyet itu mereka akan berusaha ya memegang ya anak-anak itu memegang erat ya dari ya monyet tersebut. Yeah, because that means pulling, and they are creating sound because they are small monkeys. They are creating sound, and some friends just pulling the tail, and other friends they are just climbing over the tree and jumping from one branch to another, and another friend just imitating monkeys face, monkeys sound, and Krishna is watching all these things. Dan itu dijelaskan bagaimana kita melihat bagaimana monyet itu ya kadang-kadang mereka menangkap ya ekor dari temannya seperti itu ya, kemudian ada yang memanjat dari satu dahan ke dahan yang lainnya seperti itu, dan kemudian ya teman-teman dari Krishna ini juga menirukan hal-hal yang sama seperti itu, dan Krishna mendapatkan kebahagiaan ketika ya para anak-anak gembala sapi ini menirukan bagaimana ya monyet-monyet ini bertingkah laku, dan mereka ya dalam hal ini mengikuti ataupun meniru gerakannya seperti itu. Yeah. Someone on the branches of the tree is sitting like monkey. Someone creating sound like monkey. Someone imitating face like monkey. And others they are laughing. And Krishna is also watching how my friends in Vrindavan they are in a joyful mood. Yeah. Dikatakan di sana ada ya anak-anak yang menirukan bagaimana mereka duduk di dahan seperti monyet seperti itu, membuat suara seperti monyet seperti itu, dan kemudian ya ada yang berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lainnya ya seperti itu. Dan di sini ya bagaimana yang mereka penuh dengan kebahagiaan melakukan kegiatan seperti itu, dan di sini membuat Krishna juga mendapatkan kebahagiaan yang besar melihat teman-temannya bermain seperti itu. Yeah, you see in Bali, people are coming from west just to see the monkey park. Their activities, not the activities. They want to see what monkey is doing. Yeah. Ya contoh-contohnya orang-orang ya dari dunia barat ya datang ke sini ya, turis itu ya datang ke Bali terutama ya, mereka membayar ya uangnya untuk melihat bagaimana kegiatan monyet yang ada di Bali seperti itu. Yeah. Jadi mereka ya melihat bagaimana lila-lila kegiatan dari monyet-monyet ini ya. Jadi mereka datang berbondong-bondong hanya untuk melihat hal yang sama. Yeah. You see the activities of a man whole day, you will get fed up. What is doing? Yeah. You just watch the activities of a human. After 1 hour you will fed up. Oh, he's sitting like this. But you see the activities of animal, birds, whole day, whole year. Yeah, therefore people are keeping birds, dogs. Yes, they are better than human. Unless you become a devotee, your activities is not better than a dog and hog. Yeah. Dan karena itu ya bagaimana pada umumnya orang akan ya kalau tiap hari melihat aktivitas ya sesama manusia gitu ya, mereka akan mengatakan ini membuat saya bosan seperti itu. Karena itu ya mereka lebih baik yang melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh ya binatang-binatang, bagaimana yang mereka bermain seperti itu. Karena itu kadang-kadang manusia juga suka sekali mempunyai binatang peliharaan ya seperti burung, ya anjing seperti itu. Ya karena hal ini yang terjadi, mereka ya selalu mendapatkan ya hal yang baru, puas gitu ya dalam hal ini dengan ya para binatang tersebut. Anywhere in any Purana you can find it is described that activities of human, how they are eating, how they are sleeping, nothing, never you can find it. But rather you can find the activities of bird, beast, everything in Puranas. Ya karena itu dalam hal ini ya mitologi dijelaskan dalam Purana itu tidak menggunakan manusia sebagai ya background dari cerita-ceritanya. Ya kebanyakan mereka akan Anda tidak akan pernah mendengar bagaimana manusia itu tidur, itu nggak dijelaskan di sana. Tetapi di sana ya dalam Purana-Purana itu mereka menggunakan ya binatang-binatang itu bagaimana mereka beraktivitas dalam poin ini. Yeah, you can see the activities of birds, activities of fish. Human like it. Yeah, they want to see. They want to see the fishes now within their house.
with a glass, apa you say this? Aquarium. With the aquarium, they want to see the activity of peace. They don't want to see another human. They want to see the activity of peace, bird, dog, cat. Why? Because they're natural. Dan itu dijelaskan bagaimana ya sekarang bahkan ya untuk orang-orang bahkan memelihara yang namanya ya ikan gitu ya dalam akuarium ya, mereka tiap hari memandanginya seperti itu ya. Karena itu ya mereka lebih memilih untuk tiap hari melihat ya kegiatan-kegiatan dari para binatang ini, baik itu ya ikan, kemudian anjing, kemudian kucing, burung seperti itu. Ya, karena apa yang terjadi, apa yang menyebabkan mereka menjadi tertarik, karena ya gerakan apapun yang dilakukan oleh ya binatang-binatang ini bersifat alami. And if you see the activities of human, someone is smoking, someone is drinking, someone is chewing. Any Puranas, anywhere you can see, oh, people is smoking like that, oh, people is drinking like that, they are sleeping. Always condemn the activities of human beings because they are performing all these activities with lust, anger, greed. That's natural. Even the bird, they have lust, anger, greed, but it is controlled by nature. They are following the rules of nature. They are bound. Yeah. Dan karena itu dijelaskan ya, maka itu tidak ada di Purana itu menjelaskan. Kita tahu bagaimana ya kegiatan manusia yang di Purana itu ditulis, yang kegiatan dari manusia itu adalah ya mungkin merokok ya, kemudian makan ya namanya ya basi itu ya, kemudian dia juga melakukan kegiatan yang lainnya itu malah dilarang ya, minum-minuman seperti itu dilarang ya di dalam kitab suci. Ya, kenapa hal ini dilarang di dalam kitab suci? Karena mereka melakukannya tidak secara alami dikatakan. Karena mereka penuh dengan yang namanya ya rasa amarah, ya kemudian rasa loba, ya, dan hal-hal ini yang muncul di dalam hati mereka. Jadi ini malah di kitab suci dianggap sebagai hal yang harus tidak dilakukan seperti itu. Karena itu di dalam kitab suci, kenapa ya kegiatan dari binatang-binatang ini dianggap ya sepenuhnya dianggap disampaikan di dalam kitab suci, karena mereka sebenarnya ya masih terkendali, karena segala aktivitas mereka itu masih dapat dikendalikan oleh tiga sifat alam, pengaruh dari sifat alami. Sakambhe ke bilanghanta sarita sravasa pluta bihasanta pratichaya sapatasya pratiswana. Yes. Some boys went to the waterfall and crossed over the river, jumped with the frogs. And when they saw their own reflection on the water, they would laugh. They would also condemn the sound of their own echoes. In this way, all the coward boys used to play with Krishna. Beberapa anak gembala sapi pergi ke air terjun dan menyeberangi sungai, melompat-lompat bersama para katak, dan ketika mereka melihat bayangan mereka sendiri di air, mereka tertawa-tawa. Ya, mereka juga ya menghardik suara mereka sendiri yang bergema. Dengan cara demikian, gembala ini biasanya bermain dengan Krishna. Yes. So some friends, and you know all these activities, Krishna sitting in one place and watching how their friends, they're just enjoying. Yeah, that's sporting, they're enjoying. And some of the friends, they go close to the river. They went close to the river and sitting like frog. You know how frog is sitting? And they're also imitating frog, sitting like frog. Dan itu jelaskan beberapa ya kawan-kawan anak gembala sapi itu yang mereka yang melihat segala sesuatu yang terjadi di sana, dan beberapa diantaranya ya di dekat dari ya sungai tersebut, ataupun ya dikatakan mereka melihat ada kata seperti itu, mereka segera ya meniru bagaimana kata itu ya duduk seperti itu, dan seperti itulah mereka ya melakukan kegiatannya di sana. Not only sitting, bilang jumping. Yeah. In when we were in our school, we were childhood, our teacher used to train. Yeah, flying teacher used to train how you can jump like a frog. Yeah, you have to put your hand within this leg
You know? Yes, sir. You know? You don't know? How you don't know? You forgot. Our teacher used to train like that. You have to put your hand like here, and you have to jump like frog. And friends, Krishna's friends in Vrindavan, they are jumping like frog. Dan itu dijelaskan di sini adalah wilaha yang ini artinya ya tidak hanya meniru ya bagaimana ya kata itu duduk seperti itu, tetapi di sini jelaskan kata ini bagaimana melompat-lompat seperti itu. Ya mungkin kita pada waktu kecil diajarkan ya bagaimana guru kita ya meniru gerakan ya kalau kodok melompat seperti itu, maka itu tangan kita dimasukkan di sela kaki kita itu, dan kemudian ya pada umumnya ya kita akan melakukan gerakan seperti kata seperti itu. Karena itu di sini ya anak-anak gembala sapi ini meniru bagaimana ya cara kata melompat-lompat seperti itu. Yes. And Vyasanta Pratichayam, going close to this river or mountains, water is flowing there, and see their shadow, one shadow, and laughing. You know, when you just move your hand and shadow, in shadow hand is moving, they're laughing and looking towards it, their own shadows. Dan di sini jelaskan Vyasanta Praticaya. Dan bagaimana dijelaskan di sini ya beberapa anak gembala sapi terjun ke air terjun dan menyeberangi sungai ya, dan di sana mereka melihat bayangan ketika mereka berjalan, mereka melihat bayangan mereka sendiri, dan karena itu mereka menggerakkan badannya seperti itu dan melihat ya bayangannya mengikuti tindakan apa yang dia lakukan, maka mereka menjadi tertawa terbahak-bahak melihat apa bayangannya sendiri. Yeah. And Vishwanath Chakravarti Thakur said, so pratibimban bhuja utkhepya divi vihasantam. So seeing their own shadow, they just raise their hand. The shadow is within the water, they raise their hand and become laughing. They start to laugh. Yeah. Dan itu dijelaskan dalam Vishwanath Chakravarti Thakur dalam menjelaskan Pratibimbas ya, dijelaskan ya bagaimana dijelaskan pada saat itu ya anak-anak gembala sapi ini kemudian mengangkat kedua tangannya seperti itu, sehingga ya ketika itu bayangannya kelihatan ya seperti bagaimana dia mengangkat tangannya, dan mereka kemudian tertawa ya terbahak-bahak melihat bayangannya berusaha mengikuti geraknya seperti itu. Yeah. And sapantasya pratiswanan. This word is there. Yeah. Sapantasya lasak. Ya, kemudian di sini jelaskan sapantasya pratiswanan. Yeah. Sapantasya condemned. Ya, dan kemudian ini dikatakan mereka bahkan ya di sini menghardik ataupun ya mengutuk ataupun ya mengata-ngatai seperti itu jelaskan. Yeah. In Vrindavan, this echo is coming. Yeah. And Vishwanath Thakur said, Pratiswanan pratidhvanin sapanta re re kastam bruse. Yeah. In Sanskrit they used to say, re re, who are you? And he said, why you are? Because one echo. Yes. They are saying, who are you? Who are you? And when they hear the sound, they can say, who are you? Who are you? Then again angry, who are you? And sapantam, and sapantam kupitaha, and became angry. Kimare mameva re re kara kipyantam. Oh, you are so how can strengthy, or you are feeling so great. You are saying me re? Re means it is condemned. Yeah. Who are you like that? Why you are saying like that? So let you should die immediately. One sound. One sound. They are creating one sound. And when they hearing the resound echo, and they cause contempt, you should die immediately. Who is competing with me? Ya, dan karena itu ya para anak-anak gembala sapi ini juga ya ketika Anda bersuara di lembah atau apa, itu tentu akan ada suara balik apa yang kita ucapkan seperti itu. Dan anak-anak gembala sapi itu akan segera ya berteriak ya seperti itu, mengatakan siapa dirimu, seperti itu. Dan sehingga ya suara gemanya akan berbalik kepada dirinya, siapa kamu, siapa dirimu, kan seperti itu juga. Dan karena itu ya mereka memarahi sebenarnya suara mereka sendiri seperti itu, dan mengatakan kamu kurang ajar, seperti itu ya, seperti itu. Dan
sampaikan siapa dirimu. Kemudian dari sana juga balik, kamu kurang ajar, siapa dirimu, seperti itu. Ya, jadi ini akan menyebabkan ya suaranya berbalik sendiri. Ya, dengan cara itu seperti mereka mengeluarkan kata-kata kutukan, padahal itu mengutuk diri sendiri. They agree each other. It is one sound. You should die soon. And he said, you should die soon. He said, you should die soon. Dan karena itu di sini jelaskan suara yang dikeluarkan anak-anak itu ya dibuat ya dengan penuh kemarahan seperti itu. Ya, dan karena itu ya karena terus berbalik suaranya seperti itu. Maka dia mengatakan ya dan mengatakan ya kamu harus mati segera, seperti itu. Dan kemudian suaranya sendiri itu ya bergema dan kemudian akan mengatakan kamu yang harus mati. Jadi sama ya, saling ya di dalam hal ini seperti ya mengutuk dalam ini atau mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Yeah, by this way Krishna want to attract us. Don't stay in this material world. Come and stay with me. You can get such unlimited pleasure. You just see how my friends, cowboys, they are releasing pleasure in my presence. Just imitating birds, frogs, cranes. You see how they are happy. Monkeys. Even I am here. But still I am allowing them to play as much as they want. Full of pleasure. Yeah, here only full of suffering. Yes. Dengan cara ini, dengan menyampaikan lila dari Tuhan ini, ya Krishna ingin menyampaikan kepada Anda semua ya bagaimana ya mereka yang ada di dunia spiritual, meskipun mereka bermain-main, mereka mendapatkan kebahagiaan dalam hal ini. Ya, tetapi mereka sama seperti halnya keinginan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia material, tetapi mereka mendapatkan kebahagiaan yang bersifat kekal seperti itu. Dan mereka ya bagaimana tetap bisa bermain bahkan dalam kehidupan spiritual, dikatakan ya seperti halnya di sini meniru seperti ya bangau ya, kemudian ya monyet seperti anak monyet dan itu belum merah dan yang kuko yang lainnya. Jadi mereka masih bisa bermain-main, tetapi itu berada untuk kepuasan saya dan saya sendiri menyaksikan secara langsung seperti itu. Yes, and Sukadeva Goswami lastly is concluding this play. You see, this is how good fortune. This is Prabhupada always you to repeat this verse. How we cannot say this good fortune. Actually, they are Nityasiddhas, Chakraparsa. So they are playing with Krishna. Itam satam brahma sukana bhuttya dasya gatanam paradevatena maya sritanam naradarakena sakam bijahu gruta punya punja. Yes. In this way, all the cowboys used to play with Krishna, who is the source of Brahma effulgence from Jnanis, desiring to merge into that effulgence, and who is the supreme personality of Godhead for the devotees who have accepted as eternal servitorship, and who for the ordinary person is but another ordinary child. These covered boys, having accumulated the result of pious activities for many lives, we are able to associate in this way with the Supreme Personality of Godhead. How can one explain their great fortune? Sukadeva said. Jadi Sukadeva Goswami beliau menyampaikan di sini dalam hal ini bagaimana seorang dapat menjelaskan betapa beruntungnya mereka. Ya, kita tidak bisa sebenarnya mengatakan mereka beruntung dalam poin ini. Ya, karena mereka adalah Nityasiddha dalam hal ini. Karena itu Nityasiddha artinya mereka adalah kawan Tuhan sendiri dalam hal ini. Karena itu disampaikan dalam sloka ini, artinya demikianlah anak-anak gembala sapi ini biasanya bermain dengan Krishna, sumber dari cahaya Brahman bagi para gyani yang berharap dapat melebur ya ke dalam cahaya itu. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa bagi para penyembahnya yang telah menerima kedudukan sebagai abdi-abdinya ya, dan seseorang anak biasa bagi orang-orang biasa. Anak-anak gembala sapi ini ya setelah hasil kegiatan sana mereka terkumpul kelahiran demi kelahiran, akhirnya mereka dapat bergaul sedemikian rupa dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana seseorang dapat menjelaskan betapa beruntungnya mereka? Yes. Kruta punya punja Chakraparsa said, no, we cannot compare all these pious activities
Even someone for many lives accumulated past activities, he cannot see Krishna, he cannot play with Krishna. That is not possible. But they are Nitya Siddhas. They are only, what is their punya? What is their past activities? They want only Krishna's pleasure. Only they want to give pleasure to Krishna. Jadi di sini jelaskan kita punya hal. Ya kita tidak dapat yang mengatakan ini adalah keberuntungannya, diibaratkan ya bagaimana keberuntungan pada umumnya. Ya karena ini adalah mereka adalah Nitya Siddha, kawan-kawan Krishna dikatakan. Dan bagaimana mengerti tentang apa yang dimaksud keberuntungan yang dilakukan di sini. Ya sehingga mereka dalam hal ini dapat melakukan lila dengan Tuhan karena mereka mempunyai satu ya dikatakan kegiatan salehnya hanya menginginkan Krishna untuk kepuasan Krishna saja. Dan karena itu tidak dapat dibandingkan dengan keberuntungan yang dikatakan keberuntungan lainnya. How can you know that within our heart some bhakti is there? Dan dari bagaimana kita bisa mengetahui ya apakah di hati kita ada bakti? Bagaimana cara mengukurnya dalam hal ini? How much hankering is coming to give pleasure to Krishna? I will do something for Krishna. I will do something for Krishna. This is bhakti. You will not worried about your life, what will happen, what is going on, this thing is happening, that thing is happening. No, always worried how to give pleasure to Krishna. I will do these things for Krishna. I will do these things for Krishna. Always worried for Krishna. That is bhakti. Give pleasure to Krishna. That is bhakti. Dan karena itu ya kita dapat mengukur ya apakah ada bakti di dalam diri kita dengan cara sejauh mana Anda begitu bersemangat sekali menginginkan bagaimana saya memuaskan Krishna, bagaimana saya melayani Krishna untuk dipuaskan ya seperti itu. Ya kalau hal-hal ini semakin berkembang di dalam hati ini tentu saja Anda bisa memahami bahwa ini ada bakti dalam diri Anda. Karena itu ya semakin ya kita menginginkan untuk karena itu kita tidak akan pernah ya orang yang semakin ya punya bakti seperti itu akan mereka mencari celah bagaimana saya bisa ya memuaskan kepribadian Tuhan yang Maha Esa. If you are always worried about your personal matters, this family, this body, this one, that is not bhakti. Ya, tetapi jika kita masih ya merasakan bagaimana ya kita melakukan ya cemas ya dalam hal ini. Oh ini bagaimana keadaan keluarga saya, keadaan ya hal-hal yang bersifat material seperti itu. Ya itu belumlah dikatakan bakti. Yes. This is bhakti. So you will detach from everything automatically, and sometimes you will develop attachment towards Krishna. Ya, naturally, not forcefully. Ya, karena itulah bakti dirahaskan ya bagaimana Anda tidak akan menjadi terikat dengan hal-hal material ini. Dan karena itu ya hal-hal ini secara alami akan muncul di dalam diri Anda. Yeah. So when you develop this mentality, this is the training. This is the training. The temple, all these principles, just go and distribute books, just collect money, just distribute prasadam, just offering bhoga. Like this way, you want to give pleasure to Krishna. This is the training. How to utilize your time, energy for the Krishna. Then you can develop. Ya karena itu ya begitu banyak kegiatan kita bagaimana ya ada yang mendistribusikan buku, mendistribusikan pesan dan yang lainnya. Kemudian ada yang memasak, melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Ya bagaimana Anda menggunakan waktu dan energi Anda, bagaimana setiap saat ya Anda untuk melakukan ini adalah untuk memuaskan Krishna. Maka inilah caranya bagaimana kita selalu ya training yang dikatakan tadi ya training yang harus dilakukan. Bagaimana Anda selalu sibuk dalam melakukan pelayanan tersebut. Then when this mood will come, with other things you can't be satisfied. Only Krishna Katha, Krishna name, Krishna service. Ya karena itu ya dikatakan dengan training seperti ini ya untuk hal-hal yang sifatnya lainnya Anda tidak akan menjadi puas. Tetapi Anda akan menjadi puas ketika Anda melakukan pelayanan pada Krishna, Krishna Kata, yang mendengarkan tentang Krishna dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Krishna. Anda cukup hanya puas dengan hal-hal tersebut. Yeah. When even we thought about others, when we talk about others, we are not in Krishna consciousness. When we talk about others means we are not in Krishna consciousness. When we think about others means we have other thoughts means we are not in Krishna consciousness. That is not Mahaprabhu always think about Krishna. Ya karena itu ya jika kita
ya dikatakan ya membicarakan orang-orang lainnya seperti itu bukanlah kesadaran Krishna. Ya, di mana kita membicarakan banyak tentang hal-hal ya di luar ya tentang bakti atau pelayanan seperti itu atau membicarakan orang lainnya, maka itu bukanlah kesadaran Krishna dikatakan. Ya, karena itu ya ini yang diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu, setiap saat selalulah berbicara tentang Krishna. You cannot stop the activities of nature, or you cannot stop the activities of human. Everyone of their different karma, accordingly they will deal. So if you always think about all these things, you forget Krishna's pleasure. What he is doing, what he is doing, what he is doing. Dan karena itu dijelaskan ya sebenarnya setiap orang punya ya karena sudah pengaruh dari 3 sifat alam yang harus diterimanya, kegiatan karma yang terdahulunya seperti itu. Mereka sudah membawanya masing-masing. Jika kita sibuk memikirkan orang lainnya seperti itu, maka seketika itu kita pada akhirnya akan melupakan Krishna pada akhirnya. Yes. So our job from these teachings from these topics we can learn how the Brajavasis, especially these cowboys and Krishna, they are in transcendental pleasure in Vrindavan, Golok Vrindavan. And Krishna wants cowboys' pleasure and cowboys want Krishna's pleasure. This reciprocation is there. Ya di sini kita bisa belajar ya bagaimana ya di sini para anak-anak gembala sapi, para penduduk Brajawasi seperti itu. Bagaimana ya mereka berbondong-bondong untuk bagaimana mereka bisa ya memuaskan Tuhan si Krishna. Di sisi yang lain Tuhan si Krishna juga bagaimana ya memuaskan para penyembahnya. We can get separate pleasure. How much pleasure you will give to Guru and Krishna, that much pleasure Guru and Krishna will give to you. Transcendental pleasure. Dan karena itu sejauh mana Anda berusaha ya dalam hal ini yang memberikan kepuasan kepada Guru dan Krishna, sejauh itu pula Guru dan Krishna yang akan membalasnya, bagaimana akan memberikan kepuasan kepada Anda. Yeah, separately you may be very expert, you may arrange some plan and projects, or you may set up something. It will not happen because we are soul, we are part and parcel of super soul. So when we serve our master, then we will become happy, soul become happy. Dan itu jelaskan, mungkin Anda sangat ahli dalam sesuatu seperti itu ya, kemudian Anda ahli membangun sesuatu, pintar melakukan hal ini ya, tapi itu tidak akan memberikan ya kepuasan pada sang roh. Tetapi jika apapun yang diberikan oleh Guru dan Krishna Anda untuk lakukan, ketika itu Anda melakukan dalam hal ini, maka itu akan memberikan kepuasan dari sang roh tersebut. Yeah, therefore everyone looks like they're in happiness. Everyone, for me, I'm thinking, oh, Sachi is in happiness, and Sachi will think, oh, Maharaj is in happiness, and everyone is thinking he is in happiness, but no one is in happiness, because we are soul. Unless we connect fully with super soul, unless we serve, how can we stay happy? Looks like happiness, but that is misery. Ya, mungkin di sini dalam hal ini kita melihat orang lainnya, oh ini pasti lebih bahagia. Di Mara berpikir, oh Prabhu Sachi lebih bahagia, dan Prabhu Sachi berpikir, oh Mara lebih bahagia, dan semua yang lainnya juga berpikir seperti itu. Ini lebih bahagia dari saya ini lebih berbahagia. Tetapi kenyataannya tidak ada sama sekali yang merasakan kebahagiaannya, karena hanya jika ya ketika seorang melakukan kontak dengan yang namanya sang roh, baru seseorang menjadi yang namanya berbahagia. Yeah, so I was thinking, Ananta is happy, eh? Ananta is no, Sesa is happy. Prabhupada said, when you have fever, you cannot say American fever, Russian fever, Indonesian fever, Indian fever. Fever is fever. Same effect. So unhappiness is material world means dukhalam, it is for everyone. Not rich, poor, educated, uneducated, east, west. This is problematic world. Always problem, always suffering. Ya sama seperti halnya ya bagaimana ya mungkin ada orang mungkin yang berpikir oh Brahmananta itu pada dalam bahagia seperti itu ya,
Tidak juga seperti itu, Prabu Ananda juga berpikir ya saya juga mendapat kebahagiaan lain mungkin bahagia seperti itu. Ya, tetapi ya ini dijelaskan yang semua orang berpikir seperti itu, tetapi sebenarnya ya diibaratkan seperti halnya demam seperti itu. Tidak ada demam dari Bali ya, khusus untuk orang Rusia, juga demam Rusia ataupun demam negara-negara lain itu tidak ada perbedaannya. Demam ya demam ya dalam kondisi seperti itu. Yeah, like Bali, everyone coming to Bali. Why? Oh, tourist place. But you arrive on the airport, you see how people are saying, SIM card, car. Here people are unhappy, they want money. But someone is coming here to get happiness. Here people are staying here, they are also on happiness. Car, SIM card. Yeah. They're selling some stuffs. But people are coming. Bali is so nice place. But those are staying here, they are saying, oh, this is place of suffering. Yeah. This is Maya. Krishna is hiding. Krishna is hiding something. What is that? Everyone is suffering but no one can see. Dan itu dijelaskan ya sama seperti para turis yang berpikir kalau ke Bali ya nanti ke Bali saya ini adalah tempat ya untuk bersenang-senang ya untuk berbahagia seperti itu. Tetapi ketika sampai di Bali ya banyak orang-orang Balinya yang jualan ya SIM card seperti itu, SIM card yang itu yang meminta-minta seperti orang meminta-minta. Dan itu ya mungkin bagi orang lain ya berkira Bali ini adalah tempat untuk ya bersenang-senang, untuk bahagia seperti itu. Tetapi orang Bali sendiri di sini untuk mencari uang aja yang menjadi sengsara karena untuk mencari uang ini. Ya karena mereka memerlukan uang untuk hidup, jadi mereka merasa menderita sekali dalam hal ini. Ya karena itu kenapa hal ini terjadi? Karena Krishna ya dikatakan ya dikatakan bahwa pada umumnya ya membuat orang-orang itu ya tidak terlihat penderitaan yang dialami orang-orang masing-masing orang itu. Yeah, you see the resort, huh? How can you say resorts? Resorts, you see. We are staying, he said, we are enjoying. And they are sweeper is also there. Those are cleaning there. You see, they are poor. Someone is enjoying. They are thinking in Bali, I am enjoying in the resort. But those are born in Bali, 10% suffering here. Yeah. So, this is Krishna's Maya. People is suffering in every part of the world, every moment, everywhere. But no one can see how this place is full of suffering. Except Krishna, full of suffering. Dan karena itu dijelaskan ya bagaimana orang ya pada umumnya yang berlibur ke Bali seperti itu mereka menikmati dengan yang bersenang-senang seperti itu. Tetapi kalau Anda lihat di Bali begitu Anda juga ada orang-orang yang bagiannya bersih-bersih ya seperti itu, tukang sapu seperti itu, mereka ya dalam hidupnya sengsara seperti itu. Ya tetapi orang ya tidak ada yang bisa melihat hal ini. Orang-orang Balinya sendiri sengsara harus bekerja keras ya untuk hidup di Bali sendiri. Tetapi ya hal ini adalah tenaga dari Tuhan sendiri yaitu Maya. Ya tidak ada seorang pun yang bisa melihat hal-hal seperti ini. Hanya Krishna saja yang mampu melihat hal ini. Yes. So we have to pack our luggage, you know, and we have to return to Goloka Vrindavan. Just pack your luggage. Ya, karena itu Anda harus siap selalu ya menyiapkan ya koper atau bagasi Anda. Karena kita harus selalu siap-siap untuk segera pulang ke dunia rohani. Ke Goloka Want to stay here. Ya. Kita tidak siapa yang ingin tinggal di sini? Tidak ada yang ingin tinggal di sini. But in Goloka Vrindavan you see how the friends, everyone, even Sukadeva Goswami is appreciating. What a life! Face to face, they are dancing with Krishna, who is Purna Brahma, full of pleasure, dancing, and just playing like small village boys. So much happiness. So our place, this is our place, Goloka Vrindavan. Yeah. Dari itu jelaskan bagaimana ya sedangkan itu terbalik di dunia rohani di Goloka Vrindavan. Dan ini ya disampaikan oleh Sukadeva Goswami yang melihatnya bagaimana ya indahnya ya kegiatan lila yang ada di Vrindavan ini yang penuh dengan kebahagiaan. Ya bagaimana yang beliau mengapresiasi dalam hal ini kegiatan yang di Vrindavan ini. Sungguh beruntung orang-orang yang di sini dalam hal ini. Dan kemudian ya bagaimana di sini ya Sukadeva Goswami menjelaskan mereka sangat beruntung sekali ya karena itu kita harus segera untuk bisa kembali kepada dunia rohani ini.
Okay, now this is time. If you have some question. Karena itu sudah waktunya ada pertanyaan mengenai hal ini. Yeah, yeah. Silakan. Maharaj, the last sloka, this is about the Jnani, devotee, And Karmi. Karmi, Kriti. and the last Brajavasi. So devotee like us, No, yeah, that was Chakrapali. This is good point because I don't there's want to some say. Gananam, but only that point. No, because yeah, I understand your point. Yes. This I'm not mentioning the commentary. Then it will become I cannot finish. So Vishwanath Chakravarti mentioned in that commentary, except Brajavasi, most of the devotees are in Dasya Ras. That's Yeah, in that they are in Dasya Melo, servitorship Melo. But they are in friendship. Ya, jadi itu jelaskan bagaimana ya Prabu jelaskan di sini di sloka terakhir itu menjelaskan kategori para penyembah atau Jnani apa lagi Wadi, ya Bakta, ya Karmakanda dan Brajawasi dikatakan. Ya. Karena itu dijelaskan bagaimana ya dalam poin ini ya, dijelaskan ya kemana dijelaskan para penyembah pada umumnya mereka adalah dalam tataran yang dikatakan sebagai sifatnya dikatakan dalam rasa yang dikenal dengan dasya rasa sebagai pelayan. In Dasya Bhakti, we are worshipping Krishna as Supreme Personality of God. Yeah. Paradevata. What is like our topmost demigod, topmost God. But for Brajavasis, Krishna is our friend. Dan karena itu dijelaskan dalam ya bagaimana para bhakta ini makan ya rasa yang dalam dasya rasa ini ya karena mereka menganggap bahkan para dewata juga seperti itu yang menganggap ini beliau adalah yang paling tertinggi dan yang lainnya. Karena itu sehingga mereka ya menjadi hormat seperti itu. Tetapi bagi para Brajawasi ya Krishna adalah kawan mereka bermain dengan Krishna sendiri. Friends, sometimes they are chastising Krishna. You are tending cow, I am also tending cow. You are belongs to coward boy, we are also belongs to coward boy. Same caste, same job. Yeah, they used to say, you are not greater Krishna. Yeah, well, your father is a rich man, but still you are doing some job. And yourself and we are equal. Ya karena itu dia kadang-kadang di dalam lila ya gimana para anak-anak gembala sapi ya kadang-kadang dia ya mengatakan kepada Krishna ya kamu juga sama seperti kami ya kamu adalah anak gembala sapi ya dan kamu juga tergolong dari golongan yang sama ya kerjaan yang sama dengan kami ya bagaimana ya kamu bukan sebenarnya pencipta buktinya Anda juga punya ya, kewajiban yang sama seperti yang kami lakukan di sini. Tumi kon badalat tumi amasam. You are equal to us. You are not a great person. Yeah, even you are king's son, but you are tending cow. We are also tending cow. You are eating chapati. We are also eating chapati. You are sleeping on the floor. We are also sleeping on the floor. Who said you are great? Who said? Ya kadang-kadang ya anak gembala sapi dan lainnya mereka mengatakan siapa mengatakan dirimu hebat ya sama aja dengan kami ya kamu dalam hal ini ya dalam hal ini adalah tidurnya sama di lantai kemudian ya makan cuma chapati juga sama ya juga tugas kamu juga sama seperti kami mengembala sapi anak-anak sapi seperti itu ya siapa yang mengatakan dirimu lebih hebat dari kami. And here we are praying to Krishna. Govinda Adi Purusa. They are not praying like that. Adi Purusa. No. You are Nanda Maharaj son. You are Nanda Maharaj son. You are not great. They are not worshipping like that. They are just chastising Krishna, playing with Krishna. Yeah, snatching food from Krishna's mouth. Yeah, their friendship mellow. So, therefore, Sukadeva Goswami said, Krutapunya Punja. We can't consider, calculate, estimate the pious activities of this Brajavasi. They are Nityasiddhas. Yeah. Dan tetapi sebaliknya bagi kita kalau kita di sini kita setiap pagi kita menyambut ya sesuatu seperti itu Govinda Adi Purusa ya artinya memuja seperti bagaimana dengan bos atau Tuhan sendiri seperti itu dalam hal ini dan karena itu ya sedangkan anak-anak gembala sapi ini tidak seperti itu mereka menganggap ya bagaimana mereka bahkan mencuri makanan yang sudah dimakan oleh Krishna diambil lagi oleh mereka
mereka, dan mereka bermain-main, dan karena itu mereka dalam ya suasana hati pertemanan ya dalam hal ini ya Sakya gitu ya seperti itu. Dan ya dalam hal ini ya mereka mempunyai ya tidak mempunyai rasa yang seperti yang kita lakukan di sini. Yes. The Supreme Personality of Godhead, but in Vrindavan, it's a covered part. Simple lifestyle. Drinking water, even no aqua water, filter water, Jamuna water, fruit, flowers, even sometimes sleeping on the floor with some leaves. Using no golden plate or I can say copper plate or this. No, leaf plate. And sometimes even no plate within hand, Krishna is eating. Therefore Brahma developed doubt. This is Supreme Personality of Godhead. In left hand he is eating, called rice in left hand. And within his fingers, different, how can you say, prickles. Yeah. Different prickles. And Krishna is just eating little. Like an innocent boy. Like an innocent boy. Yeah. Then Brahma developed doubt. Supreme Personality of Godhead. Let's try. Whether he's Supreme Personality of Godhead or not. Even he knows, still he want to see more Leelas. How he's so beautiful, how he's so sweet in Vrindavan. He's the creator, but he's very sweet here. Ya meskipun ya dikatakan di sana bagaimana ya anak gembala sapi ini yang mereka ya dalam hal ini tidak menganggap Krishna sebagai pribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam itu ya kadang-kadang juga kita melihat bagaimana ya bahkan Krishna sendiri yang melakukan hal yang sama, tidur di lantai seperti itu. Kadang ya mereka hanya Krishna makan hanya menggunakan dari daunan seperti itu, dan kadang-kadang yang mereka Krishna menggunakan tangannya hanya untuk makan seperti itu. Kadang-kadang di tangannya ada nasi, ada pickle ya di celah-celahnya seperti itu, ya, di tangannya seperti itu. Bahkan ya mereka ketika menghabiskan seperti anak yang lainnya ya seperti ini ya tangannya disilam-silam seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya yang kemudian ya pada hal ini menciptakan Brahma menjadi ragu, ini benar nggak kepribadian Tuhan Yang Maha Esa? Karena itu saya harus tes ini lagi seperti itu. Sehingga sebenarnya Brahma juga mengetahui beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat yang sama ingin mengekspansi lila-lila tersebut menjadi lebih banyak lagi, sehingga itu bisa diinsafi oleh orang yang melihatnya, bagaimana beliau menginginkan para penyembahnya melihat lagi kegiatan lila dari Tuhan. Sometimes pujari like Sri Ratsa Prabhu is giving spoon to Krishna. Krishna you should eat, throw spoon. Who is eating left hand? Like this. And keeping yogurt rice left hand and bringing little and testing different prickle like mango prickle, chili prickle, different prickles in different fingers and testing. And we are giving spoon to Krishna. Krishna says just eat those spoon. Jadi seperti halnya ya para pujari yang seperti Prabu Srihatsa kalau mempersembahkan ya boga kepada Krishna seperti itu pasti menaruh yang namanya ya sendok dan garpu seperti itu dan memohon pada Krishna untuk makan dengan sendok garpu itu. Tetapi kalau Anda lihat di lila ini bahkan Krishna tidak menggunakan sendok garpu, bahkan tangan kirinya lagi dipakai ya untuk makan seperti itu. Ya menaruh nasi yogurt, kemudian ada mango pickle ya, kemudian cabai pickle gitu ya. Jadi ini yang dan yang menjilati gitu ya makannya ada di tangannya seperti itu. Ya bagaimana hal ini ya kalau seperti hal itu ya Krishna mungkin kalau diberi garpu sendok itu kan dibuang gitu. Ya, jadi seperti itu yang akan terjadi. Krishna is reciprocating with us. Okay, we are giving spoon and sometimes in coconut in juice container and in juice juice glass in coconut we are adding what one? Straw. Plastic straws. Okay, Krishna, you should drink. Krishna, okay, I'll drink, no problem. Ya, tetapi karena ya hubungan dengan para penyembah, ya Krishna akan menerima ya sendok garpu yang telah diberikan dari seperti itu. Dan kadang-kadang para pujari juga akan memberikan ya persembahan kelapa muda seperti itu.
dan kadang-kadang mereka akan memberikan prepaid yang dari plastik dan kemudian ya sebenarnya ya Anda lihat itu ya sebenarnya nggak layak seperti itu, tetapi ya Krishna masih menerimanya. Baiklah, saya akan terima persembahan Anda. So whenever I saw this spoon and whenever I saw this straw, then I used to think whether Krishna knows how to use it or not. Karena itu kadang-kadang Maharaj ketika melihat ada orang yang mempersembahkan ya kelapa muda ini menggunakan pipet seperti itu dari plastik itu, ya Maharaj berpikir apakah Krishna tahu cara menggunakannya? Apa enggak? Because he's cowboy. He always used to using left hand, right hand, drinking water within his palm. So simple. But still Krishna, when someone gives something to Krishna accept. His move. Krishna is so merciful. Ya karena itu ya kita tahu bagaimana Krishna adalah anak gembala sapi. Ya jadi dia hidupnya sangat sederhana seperti itu. Bahkan kalau untuk makan mereka menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian ya pada saat yang sama kadang-kadang untuk minum ya mereka menggunakan kedua belah tangannya untuk minum seperti itu air. Ya dalam hal ini ketika ada orang yang mempersembahkan ya meskipun ya dalam hal ini yang seperti tadi menggunakan pipet yang lainnya, Krishna penuh karunia. Krishna hanya menerima ya suasana hati atau mood dari perasaan dari yang mempersembahkannya kepada Krishna. Okay, evening we'll hear. How Sukadeva Goswami, another verse is appreciating. Oh, how fortunate, two verses. How fortunate these Brajavasis, these boys. In face to face, they have chance to see Krishna and play with Krishna. All, even Sukadeva Goswami appreciating these cowboys. Karena itu ya malam hari nanti ya Maharaj akan menjelaskan bagaimana Sukadeva Goswami mengapresiasi bagaimana para ya gembala sapi ini ya secara langsung berhadapan tatap muka dengan Krishna. Mereka melakukan kegiatan lilanya bersama Krishna. Sangat beruntung sekali dalam hal ini. Ya Sukadeva Goswami memberikan apresiasi bagaimana ya para gembala sapi ini dalam hal ini kawan-kawan Krishna. Okay, Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Vasiswar Devi jai, Gauratanam Jagannath Mandir Subhadra Maharaj ki jai, Prabhupada Ji Maharaj ki jai, Sri Gurudev Sripad Maharaj ki jai, Jai Gaur Praman. His Holiness Saladar Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai.